Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa kalian menjaga kesehatan. Jangan lupa berdoa ya untuk semua yang lebih baik. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Nah, untuk kali ini Ibu akan flashback sedikit tentang Microsoft Excel. Nah, ini ada Ibu bagikan materi berupa berupa PowerPoint, di mana di dalamnya itu berisikan tentang seputar Microsoft Excel. Nah, jadi ada di sini ada 3 bab aja nanti yang akan kita. Jadi ini mengambil buku dari spreadsheet. Nah, langsung saja di hakikat program pengolah angka atau spreadsheetnya. Jadi kita itu menggunakan, apa sih yang dimaksud dengan Excel? Nah, Microsoft Excel itu digunakan untuk perhitungan. Nah, kalau misalnya kalian digunakan untuk perhitungan, statistik, grafik, kemudian akuntansi. Nah, di sini. Kemudian untuk jenis dari aplikasi pengolah angka itu ada Lotus 123, ada Casprint, Star Office Calc, Open Office Calc, Abacus, Genomeric, Wings, XXL, termasuk Microsoft Excel ya, ada di sini. Kemudian apa fungsinya? Nah, jadi fungsi dari program pengolah angka itu sendiri untuk membuat tabel data, membuat lembar kerja, mengelola angka, mengelola data, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini nanti kita masuk ke dalam Excel itu. Jadi kita akan membuat file baru, menyimpan, membuka, kemudian bagaimana menambah tombol pada Quick Access Toolbar, bagaimana menutup lembar kerja. Nah, kemudian ini masuk di bab pertama. Nah, ini pengenalan tentang Microsoft Excel. Nah, jadi yang di atas ini namanya ini title bar atau judul. Kemudian ini nih pengaturan untuk Windows-nya. Jadi ada close, ada restore, kemudian ada minimize. Nah, kemudian ada menu-menu. Nah, sebenarnya menunya sama sih seperti di Microsoft Word. Nah, hanya saja di sini ada home, kemudian insert, ada page layout, kemudian ada formula. Nah, di mana page layout ini digunakan untuk pengaturan kertas. Kemudian untuk formula ini digunakan untuk pengaturan rumus-rumus. Kemudian data ini untuk merubah data-data atau seperti contohnya mengurutkan data. Nah, ini karena kita belum ada mengisi selnya, jadi belum bisa diurutkan. Kemudian ada review, kemudian ada view. Nah, view ini contohnya grid lines-nya atau garisnya Ibu hilangkan. Nah, hasilnya seperti ini tanpa garis. Nah, oke, kita kembali. Nah, kemudian di atas ini ada tombol save, undo, ada redo, ada open. Nah, ini yang dinamakan dengan Quick Access Toolbar. Nah, di mana Quick Access Toolbar itu untuk mempercepat kita, ya, akses untuk mempercepat kita atau jalan pintas. Bagaimana cara menambahkannya? Dari sini. Nah, tambahkan di sini. Kalau yang ada tanda centang berarti dia ada di sini. Misalnya mau kita tambahkan email, kita centang. Nah, emailnya muncul. Ya. Nah, kemudian ada beberapa menu-menu. Nah, menu ini sama ketika kita masuk di menu Word di dalam Microsoft Word. Nah, di mana menu Home ini digunakan untuk mengedit. Nah, baik penggunaan pengetikan teksnya ataupun perataan teksnya, rata tengah. Kemudian perubahan dari hurufnya, kemudian perubahan ukuran hurufnya juga diatur di menu Home. Kalau menu insert, nah menu insert itu itu masukkan, berarti di sini untuk memasukkan gambar, untuk memasukkan shape seperti shape ini contohnya. Nah, kemudian digunakan untuk memasukkan grafik. Nah, ini nanti akan ada kita pelajari. Kemudian digunakan untuk hyperlink. Nanti juga akan dipelajari hyperlink bagaimana. Nah, kemudian
Nah, jangan lupa ya ketika kalian menginputkan seperti ini, itu tuh kalian editnya ada di format sini loh nak. Nah, ketika kalian sudah mengklik steps, nah itu format editnya ada di format ya. Nah, oke, berikutnya, nah turun lagi. Nah, ini menu home. Nah, ini namanya menu bar atau ribbon bar. Kemudian kalau yang anaknya ini namanya toolbar. Nah, turun lagi ke bawah ada tulisan apa ini? C2. Apa yang dimaksud dengan C2? C2 ini adalah selnya. Sel C2. Kolomnya C, barisnya 2. Nah, ini namanya adalah name box atau box nama. Nah, name box atau box nama ini digunakan untuk mempermudah kita mengetahui di mana posisi sel yang aktif. Jadi tolong dicatat. Penjelasan Ibu kalian sambil mencatat ya. Name box atau box nama digunakan untuk mengetahui posisi sel yang aktif. Oke. Kemudian ke sebelahnya lagi. Ke sebelahnya ini ada garis putih panjang. Ini namanya formula bar. Nah, formula bar. Nah, oke. Formula bar. Nah, ini digunakan untuk mengetahui rumus. Nah, contoh aja kalian mengetik ini salah satu fungsi formula bar ya. Sama dengan 2 ditambah 2. Berapa hasilnya? 4. Ketika Ibu mengetikkan 4, apa perbedaannya? Sama, angkanya 4. Tapi bedanya ketika kita klik, oh ini murni 4. Kalau yang kita klik di atasnya, kita geser di atasnya, oh ternyata 4 yang di atasnya ini adalah 2 ditambah 2. Dan ingat, setiap memasukkan rumus harus tambahkan tanda sama dengan. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah itu fungsi formula bar. Nah, oke. Nah, kemudian ada A, B, C, D, E. Ini namanya kolom. Nah, ini namanya kolom. Kolom itu sekumpulan dari abjad. Abjad. Oke. Kalau baris sekumpulan dari angka. Nah, oke. Nah, kenapa ketika kita meletakkan di sini, di mana membacanya? Tahu ini sel berapa? Dari formula bar, sel C8. Ya. Nah, kemudian ini baris, ini kolom kita lihat ya. Kalau mau lihat kolom, kalian bisa tekan bentar. Nah, tekan kok CTRL sama tanda panah ke kanan sampai kolom XFD. Kemudian CTRL ditekan sama tanda panah ke bawah. Nah, ada berapa baris? Jadi ada barisnya itu ada sejuta ya, 1.048.576. Nah, kita naikkan lagi CTRL, tombol CTRL sama tanda panah ke atas. Oke. Nah, kemudian kolom yang di atas ini, nah ini kolom berwarna putih ini namanya itu sheet. Ya. Nah, sheet ini, nah, oke. Oh ya, sorry. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan sel. Nah, sel itu adalah sekumpulan sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ya. Nah, ini sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Kemudian rank adalah, nah,
Kalau satu seperti ini namanya sel. Nah, kalau banyak berarti rank. Berarti rank adalah sekumpulan dari beberapa sel. Contoh, nah ibu blok seperti ini. Ini namanya bukan sel lagi, kan sudah sekumpulan dari sel. Berarti namanya rank. Ya, ingat. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dari fungsi dari kursor. Kursor itu ini loh. Nah, ini yang gerak-gerak ini namanya kursor. Nah, tulisannya seperti ini. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu mouse. Nah, ada beberapa fungsi dari mouse. Nah, yang pertama, yang pertama ini fungsi yang tebal putih seperti ini untuk memblok. Kemudian yang kedua, tanda plus seperti ini, tarik. Nah, untuk memindah. Kemudian yang ketiga, tanda plus di bawah seperti ini, turunkan. Oke. Untuk apa ini namanya? Ya, ini untuk menarik agar menjadi banyak. Nah, kemudian berikutnya dari atas seperti ini. Nah, klik kanan, insert. Nah, artinya untuk menambahkan. Kemudian posisikan seperti ini, geser. Nah, artinya untuk mengatur ukuran kolom. Kemudian lagi dari baris. Klik kanan, angka 6 kita klik kanan, apa yang terjadi? Kita misalnya mau delete nih. Delete. Nah, berarti menghapus. Kemudian kalau mau memperbesar atau memperkecil, posisikan di tengah-tengah seperti ini, geser naik turun. Nah, kemudian di bawah ini ada namanya sheet. Nah, jadi sheet ini adalah halaman. Kalau kalian mau mudah, ketika kalian dapat materi dari ibu, itu kalian simpan, klik kanan, rename. Materi 1 misalnya. Nah, seperti ini. Ya, untuk mempermudah kalian. Kemudian ada menu zoom di bawah. Nah, zoom ini untuk memperbesar. Ya, sebelah kanan. Nah, kemudian ada juga ukuran untuk mengatur kertasnya. Ada ini. Nah, kalian tinggal pilih aja. Oke. Nah, ini normalnya. Ya. Nah, kemudian untuk menyimpan langsung file, save. Nah, tapi kalian lihat dulu, jangan langsung menyimpan. Cari di local disk D. Kalau mau buat folder, klik kanan. Nah, apa sih manfaat folder? Jadi folder itu untuk mempermudah kalian dalam pencarian file. Misalnya, mata pelajaran teknologi perkantoran, mata pelajaran IPS, mata pelajaran IPA. Kumpulkan masing-masing foldernya. Kalau mau buat folder seperti ini, perkantoran harus tahu ya. Folder, kemudian ini kelas 10 misalnya. Open. Nah, baru simpan materi, simpan dengan materi Excel 1 misal. Oke, save. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, kalau misalnya ada yang kalian tanyakan dari pertemuan pertama penjelasan materi hari ini, silakan kalian tanyakan sambil kalian baca di untuk yang file PowerPoint-nya di sini. Nah, oke, untuk yang berikutnya nanti kita akan masuk ke bab 2 ya minggu depan. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas. Silahkan kalian tanyakan jika ada yang tidak paham. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.